banyak problem yang bisa kita selesaikan ketika kita berkolaborasi. Dan Unizar saya pikir punya banyak sekali potensi untuk itu, Pak. Iya. Jadi Belum teroptimalisasi atau belum dioptimalkannya fungsi-fungsi akademisi, baik itu karena komunikasi yang belum terbangun atau karena kerjasama yang belum ada dan seterusnya, sehingga hal yang menjadi cita-cita Geopark itu belum tercapai secara maksimal. halo Sobat Unizar, selamat datang di Unizar Podcast bersama saya Adi Prayuda. Hari ini, Sabtu 4 Maret 2023, Sivitas Universitas Islam Al-Azhar kehadiran seorang tamu. Beliau adalah General Manager Dewan Pelaksana Geopark Tambora, Insinyur Hadi Santoso, STMM. Selamat datang di kampus kami, Pak Hadi. Terima kasih, Pak Hadi. Ini sepertinya baru pertama kali mengunjungi kampus Unizar. Apa kesan pertamanya? Kesan pertamanya luar biasa, Pak. Harus saya akuin, ini bukan sekedar lip service ya, Pak ya. Karena sekali lagi saya mendengar Unizar udah sangat lama. Jadi ketika kita mendengar nama lebih duluan daripada objek atau orang, itu menunjukkan sesuatu itu besar. Dan Unizar itu besar, dan ketika saya kesini ternyata cukup jauh, Pak, dari saya di Lingkar Selatan di depannya asrama haji. Saya kesini, saya pikir lingkar-lingkar gubernuran, ternyata mewah kan, sawah gitu ternyata kampusnya. Dan ketika kesini jalannya cukup di pinggir, tapi ternyata kampusnya mewah beneran. Jadi bukan hanya mewah mepet sawah, tapi mewah. Harus saya akui mewah, desainnya bagus, secara struktur saya lihat juga efektif, ruang-ruangannya efektif, penempatannya, dan yang luar biasa orangnya, Pak. Karena kalau benda ini kita bisa bikin, tapi manusia ini kan sesungguhnya aset terbesar kita ini SDM, sumber daya manusia. Dengan manusia yang unggul, kita bisa bikin apa aja. Dan saya melihat luar biasa bapak-bapaknya. Karena saya baru merasakan ber-MOU di sebuah kampus yang challenge-nya banyak sekali. Dari mulai MOU, kemudian langsung diskusi, langsung presentasi, langsung disiap ITL, langsung MOA, dan hari ini langsung podcast. Sekarang mau podcast. Jadi saya lihat cukup efektif, tidak menyia-nyiakan waktu gitu kan, efektif dan efisien, dan mudah-mudahan memang nanti kita ada tidak lanjut yang bisa kita kerjasamakan. Amin. Jadi kami juga betul-betul memang mau memaksimalkan kesempatan ini. Pak Hadi juga tentu orang yang sibuk, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain begitu kan. Jadi kami nggak ingin kehilangan momen gitu. Baik Pak Hadi, bisa dijelaskan kepada kami semua secara sederhana Geopark Tambora ini barang apa ini? Gitu. Iya. Jadi Geopark Tambora, dua suku kata, Pak ya. Ada terdiri dari dua kata. Geopark itu adalah taman bumi, Pak. Tambora itu brand merek. Kalau di sini ada namanya Geopark Rinjani di Lombok ini, Pulau Lombok. Kalau kami di Pulau Sumbawa, Geopark Tambora ini, Taman Bumi Tambora. Itu merupakan program UNESCO, Pak, sebenarnya. Yang kemudian kalau di Indonesia itu di bawahnya Pak Menko Marves, Pak Luhut, kemudian memang lebih banyak di SDM, Kementerian SDM, Bappenas. Kalau strukturnya itu kan struktur KNGI namanya, Komite Nasional Geopark Indonesia, itu kan ada Pak Luhut sebagai Dewan Pengarah, di bawahnya ada 18 kementerian lebih ya. Jadi program UNESCO yang kemudian disupport oleh nasional dengan berbagai regulasi yang lahir, mulai dari Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang Geopark itu sendiri, terus kemudian ada turunan-turunan dari Permen nomor 1 SDM nomor 2020, Permen Parkraf nomor 2 tahun 2020, Bappenas, dan seterusnya. Intinya adalah program dunia yang kemudian dibawa ke Indonesia, terregulasi di Indonesia, dan kemudian di NTB sendiri ada dua, Pak. Ada Geopark kami, Geopark Tambora, dan ada Geopark Rinjani, karena memang 2 pulau yang berbeda. Nah, kami sendiri ini saat ini Geopark Nasional
Jadi di Geopark itu ada 2 yang sudah UNESCO dan yang nasional, dan ada aspiring, ada 3. Nah, ada 19 di Indonesia ini, yang saat ini 6 diantaranya sudah UNESCO, kemudian yang sisanya ada aspiring menuju UNESCO, dan sisanya kami masih nasional, ada sekitar 9. Nah, Geopark sendiri ini sekali lagi berdasarkan regulasi-regulasi dan program UNESCO tadi menjelaskan bekerja pada 3 segmen dengan menurunkan 3 pilar. 3 segmen dengan 3 pilar, yaitu konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan, Pak. Jadi bagaimana melakukan konservasi alam, bumi, kemudian hayati dan budaya, kemudian dengan cara melakukan edukasi dan seterusnya, program-program edukasi dan seterusnya, kemudian dan bagaimana itu berimplementasi pada peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Makanya motonya bisa gampang. Motonya itu kan melestarikan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat. Jadi bagaimana bumi itu lestari, yang harus dilestarikan itu ada 3 aspek juga: geodiversity, biodiversity, dan kultur, Pak. Jadi keragaman geologi, keragaman hayati atau biologi, kemudian keragaman budaya. Itu kemudian yang dipendekatkan dengan 3 tadi: konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Jadi Geopark ini kawasan yang satu kesatuan kawasan yang menyatu gitu kan, yang di dalamnya dengan melakukan pendekatan tadi konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat berkelanjutan dengan 3 pilar: biodiversity, biodiversity, dan kultur diversity, Pak. Nah, kalau di Geopark Tambora sendiri itu kami itu terdiri sebenarnya Pulau Sumbawa secara keseluruhan, tapi zona utamanya tuh hari ini adalah 3 kabupaten, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Sumbawa. Sementara buffer dan transisi itu di Kota Bima dan KSP. Kami masuk di luasan kami 3 kabupaten tadi 5.000 lebih kilometer persegi. Kalau dengan lautnya itu 8.000, terdiri dari 24 kecamatan, 165 desa. Jadi gitu. Itulah yang kawasannya tadi. Di mana di dalamnya para pemangku kepentingannya ya tetap ada Balai Taman Nasional Tambora, ada BKPH, Balai Pengelola Kawasan Hutan. Di situ ada BKPH Tambora, Tupaso, Marowa, Ampang Riwo, dan seterusnya. Kemudian ada pemerintah daerah di dalamnya yang membantu kawasan. Tugas utama kami sebenarnya adalah melakukan kolaborasi, Pak. Mengelaborasikan, mensinergikan. Karena semua itu kan sudah ada program-program itu sudah ada orangnya sebenarnya. Sebenarnya ada orangnya semua kan. Maksudnya kalau kita bicara pertanian ada dinas pertanian, Kementerian Pertanian. Kita bicara perikanan kelautan ada dinas perikanan kelautan, ada Kementerian Perikanan Kelautan. Tapi di mana positioning kami? Di mana kami? Ya kami adalah bagaimana mengkolaborasikan semua ini pada kawasan ini sehingga pembangunan kawasan yang berbasis kawasan ini bisa lebih optimal dan efektif, Pak. Makanya di situ kami lebih mendorong kolaborasi pentahelix, ABCDG P, akademisi, kemudian B-nya bisnis, kemudian C-nya community, J-nya government, dan P-nya pers. Nah, makanya hari ini kami datang ke Unizar untuk mengajak bekerja sama mengembangkan kawasan itu berdasarkan potensi Unizar yang luar biasa, Pak. Yaitu kita harus akuin banyak problem yang bisa kita selesaikan ketika kita berkolaborasi. Dan Unizar saya pikir punya banyak sekali potensi untuk itu, Pak. Iya, jadi terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail, Pak Adi. Jadi baru saja hari ini telah berlangsung penandatanganan MOU antara Rektor Unizar dengan Pak Adi, kemudian juga langsung MOA antara Wakil Rektor 3 dengan General Manager Geopark Tambora ini. Mungkin apa harapannya dari kolaborasi ini, Pak Adi? Apa hal-hal yang ingin atau dibutuhkan dari para akademisi untuk mensupport program dari Geopark Tambora ini? Siap. Jadi
secara yuridis atau secara legal, secara kelembagaan, memang ini sudah masuk, Pak. Maksud saya begini, di dalam Geopark sendiri, di struktur kepengurusan KNGI, Komite Geopark Indonesia, itu dulu karena SK lama itu ada LIPI di dalamnya. Oh, oke. Nah sekarang BRIN, Pak. Oh iya, betul. Nah, kemudian UNESCO juga ini kan di bawahnya, tahu sendiri UNESCO kan memang fokus pada itu, Pak. Kalau sudah UNESCO, KNIU, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, itu di bawahnya Kemendikbud, udah jelas lah bahwa itu memang arahnya sudah pasti mengarah kepada pendidikan, perguruan tinggi. Nah, kami juga tiga segmen tadi, konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Jadi kalau secara konseptual sudah jelas, Pak, bahwa itu memang kami terkait, kita terkait. Apalagi kemudian pentahelix memang harus melibatkan akademisi. Tetapi secara konkret, misalnya di lapangan, ini kan secara konseptual tadi, secara regulasi dan lain-lain. Tapi secara konkret ya, secara di lapangan, selama saya sendiri 2 tahun dan Geopark Tambora ini sudah sejak 2017, 6 tahun, kami melihat positioning atau posisi yang sangat penting keberadaan para akademisi. Kami banyak menemukan persoalan di lapangan itu karena belum dioptimalkannya keberadaan akademisi. Saya tidak berani mengatakan akademisi tidak peduli, saya tidak berani, Pak. Tapi saya akan mengatakan belum teroptimalisasi atau belum dioptimalkannya fungsi-fungsi akademisi, baik itu karena komunikasi yang belum terbangun atau karena kerjasama yang belum ada dan seterusnya, sehingga hal yang menjadi cita-cita Geopark itu belum tercapai secara maksimal. Ya, dalam hal ini tadi melestarikan alam, melestarikan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat. Contoh konkretnya adalah kami di basis delineasi Geopark Tambora tadi, kami menemukan misalnya satu konkret contoh kecil aja. Satu contoh kecil misalnya, kita mau mengadakan program misalnya pembangunan kawasan peternakan atau pertanian terpadu. Pertanian terpadu atau peternakan terpadu, food integrated farming misalnya. Pertanian terpadu. Gitu kan. Atau peternakan terpadu. Di situ ada kawasan, ada lahan, ada di Tambora itu Bapak tahu, di misalnya di Doroncang itu lepasan ternak terbesar kita di Pulau Sumbawa bisa dikatakan di sana. Ada ribuan bahkan puluhan ribu ternak ada di sana, dilepas begitu saja. Ternaknya ada, Pak, lahannya ada, manusianya ada. Tapi ketika kita membuat integrated farming, jadi bagaimana menyatukan antara petani dan peternak, petani menghasilkan pertanian, peternak memakan yang dimakan ternak ini kan hasil pertanian, Pak, gitu kan? Itu nggak pernah bisa. Bahkan konflik, Pak. Oh. Kenapa? Peternak lepas, petani lagi nanam, diterobos. Sudah pemerintah turun, edaran, DPR pun nggak selesai. Kenapa? Saya mengatakan karena belum ada belum maksimalnya kehadiran akademisi. Kenapa? Karena pemerintah kalau turun, dia punya batasan, Pak. Yang bisa mengkaji, mengurai persoalan ini akademisi, Pak. Basisnya jelas, mereka punya kompetensi untuk itu. Gitu. Kalau bahasa kita FS, Pak, feasibility study gitu ya. Kalau mau bangun apa-apa tuh lakukan FS dulu gitu loh. Nah ini yang belum ada. Jadi mau bikin keluar edaran, sudah keluar edaran bupati berapa kali. Sudah keluar bahkan instruksinya misalnya kepolisian turun bro, tidak selesai. Program pernah dibikin program untuk rumput gajah misalnya di situ, belum besar udah diterobos sama teman. Gitu. Ada satu case misalnya saya lihat ada satu daerah, kenapa konflik misalnya antara HGU di kawasan HGU, baik itu PT SMS di Dompu, PT Sangkar Agro di Bima, ada konflik, Pak, di sana. Kenapa? Yang satu sisi pemegang HGU berdasarkan surat dari kementerian dia berhak di situ, tapi masyarakat desa berdasarkan perda bahwa dia punya hak di situ. Lebih parah lagi, ada di Kementerian Transmigrasi yang menetapkan mereka sebagai daerah transmigrasi. Ada hak mereka. Tumpang tindih ada di konflik situ. Regulasi ya. Ada konflik regulasi. Ini perlu disinergikan. Siapa yang bisa melakukan itu?
Siapa bisa melakukan Akademisi. itu? Akademisi bisa melakukan itu. Dia bisa mengurai masalah. Karena Dia mereka bisa netral memberikan juga, rekomendasi. Dan mereka netral, Pak. Kalau politisi mungkin, Iya. ini mau ada politik, kepentingan ada politik. kepentingan. Kalau Kementerian Transmigrasi pasti dia ada kepentingan, ada bahasa kasarnya, bahasa kasar saya bilang, ada ego sektoral. Ini punya ke transmigrasi. Ya. Orang NHK bilang kementerian, ini ada HGU. Pemda bilang, ini wilayah desa. Ya. Tapi kalau akademisi turun, dia netral, Pak. Gitu. Kemudian akademisi menghasilkan penelitiannya, ide-idenya, kompetensinya di situ, kemudian dibawa ke pemerintah, diciptakan regulasi yang bisa win-win solution. Gitu. Banyak sekali saya hadapkan di lapangan hal-hal kebijakan-kebijakan yang tidak didasari pada kajian-kajian yang ilmiah, kajian-kajian akademik yang akhirnya ingat loh, kajian akademik itu punya kekuatan yang sangat kuat terhadap kebijakan. Kami pun hari ini, Pak, untuk menetapkan misalnya hari ini kami ada GeoHeritage mengajukan penetapan warisan geologi. Tahapan nanti juga ada FGD, Pak, dan wajib melibatkan akademisi. Nah, tapi dilibatkan, Pak, jangan hanya disuruh datang tanda tangan gitu. Atau misalnya kita bawain tanda tangan, ini masalah. Melibatkan, Pak. Melibatkan. Nah, kadang-kadang kita, pemerintah, komunitas, ini betul dia mengundang akademisi tapi tidak melibatkan. Akademisi datang hanya untuk mendengar, Menyaksikan aja. menyaksikan, melihat. Iya. Nah, inilah kami. Nah, saya berharap MOU hari ini, karena sekali lagi saya banyak mendengar track record bagaimana Unizar ini, kami berharap ini bisa implementatif, Pak. Amin. Kami sangat berharap pada Unizar dengan banyaknya fakultas yang ada di sini yang related sebenarnya, Pak. Kenapa related? Konflik regulasi bisa diselesaikan sama fakultas hukum. Kemudian ada fakultas pertanian di sini kan, di sana jelas ada pertanian. Betul. Pertanian terbesar hari ini, Pak, itu di Pulau Sumbawa. Lumbung jagung terbesar hari ini di Pulau Sumbawa. Itu Indonesia punya, Pak. Dan jelas sekarang jagung jadi persoalan. Yang lucu terjadi persoalan antara petani jagung sama peternak, ini lucu, Pak. Kenapa? Karena saya kemarin ketemu sama Sekretaris Dirjen Pertanian, Pak Dr. Makmun, Dr. Dewan Makmun, Sekretaris Dirjen, dia bilang apa? Kamu tahu nggak, protein tertinggi pakan itu ada di batang jagung. Gitu. Dia lebih tinggi dari rumput gajah, dia lebih dari ini. Nah, ini jadi pakan harusnya, Pak. Tapi kan terbuang itu dibakar. Iya. Nah, kalau ini jadi pakan, ternaknya jadi subur, jadi lebih sehat, jadi lebih gemuk gitu. Nah, ini nggak terintegrate, Pak. Nah, akademisi lah yang bisa masuk di ruang-ruang itu. Jadi penjahit gitu, menjahit. Nah, kami dan dia lebih objektif lah, dia berbasis akademis, keilmuan, objektif. Itu yang kita harapkan. Karena kalau yang lainnya mungkin sektoral, yang lain mungkin ego sektoral, dan kemudian ada kepentingan, tapi akademisi insya Allah kepentingannya hanya pada pengabdian pada ilmunya. Tridharma perguruan tinggi kan? Kita yang hari ini tridharma perguruan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini membuka wawasan kami sebagai akademisi untuk punya pandangan terhadap mungkin keruwetan yang terjadi selama ini di tataran regulasi dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Ini betul-betul memantik semangat kami juga sebagai akademisi untuk mengurai apa yang bisa kami urai sesuai dengan kapasitas kami di sini. Gitu. Mudah-mudahan nanti kerjasama ini bisa segera terimplementasi. Tadi juga mungkin ini yang mendasari pemberian SK kepada Rektor Unizar terkait dengan Dewan Pengawas, begitu ya? Dewan Pengarah ya? Dewan Pengarah dari Geopark Tambora tadi itu ya, yang bertanda tangan Gubernur NTB. Gitu. Jadi untuk hari ini memang kami serahkan ini SK Dewan Pengarah ya. Ini SK pertama di Geopark Tambora. Jadi memang dari dulu sudah ada struktur itu, tapi belum pernah ada SK-nya. Hari ini kami sudah minta pada Pak Gubernur untuk ditantangan kemarin 3 Maret, Pak. Jadi satu hari sebelum di sini. Tantangan kemarin udah langsung diserahkan pada hari ini. SK pertama, Pak, yang Dewan Pengarah itu ada 100 lebih orang di dalamnya, yang merupakan terdiri di pentahelik. Jadi ada pemerintah daerah, kabupaten. Jadi Pak Sekda di situ yang ketuanya, sekretarisnya Pak Kepala Bapeda, habis itu Pak Sekda Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. Habis itu di bawahnya ada kepala-kepala dinas OPD di provinsi NTB yang terkait. Baru kemudian ada akademisi dari kampus-kampus yang MOU sama kami.
kemudian ada di bawahnya majelis-majelis adat dan budaya, ada komunitas Pak, dan ada PES. Nah di situ kami sengaja mempercepat kemarin prosesnya, kami kejar karena saya tahu bakal ada MOU di sini. Kita sudah ngedraft dari kemarin kan, gitu, ngedraft MOU-nya. Saya yakin di Unizar ini apa ya istilahnya sangat progresif. Jadi ya sekalian aja saya bawa untuk serahin yang pertama kali di sini karena ya itu yang bisa kami apresiasi, yang kami bisa lakukan sebagai bentuk apresiasi atas MOU kita, karena saya yakin Unizar akan memberikan hal yang luar biasa kepada MOU ini gitu Pak. Ya minimal ada take and give-nya gitu kan Pak. Itu dasarnya Pak. Nah Dewan Pengarah ini ditandatangani Pak Gubernur di SK 050 13 171 Pak. 171 betul. 170 SK-nya. Satunya lagi ada Dewan Penasihat di Pak Gubernur dan Kepala Daerah 10 Sumbawa, dan kami di Dewan Pelaksana. Jadi Dewan Pengarah ini atasan kami, tempat kami untuk bertanya, meminta pertimbangan jadi di SK itu. Seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan kami bisa diarahkan oleh Pak Rektor dan teman-teman nanti supaya benar-benar menjadi guiding kami untuk bicara lebih saintifik, lebih akademis. Ya, terima kasih. Jadi Unizar adalah universitas pertama yang menerima SK yang baru ditandatangani kemarin. Baru kemarin Pak, masih panas. Jadi kami juga terima kasih, tersanjung juga atas apa yang diberikan oleh Pak Hadi kepada kami Sivitas Akademika Unizar. Pertanyaan terakhir Pak Hadi, sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada pesan-pesan bagi kami selaku akademisi atau seluruh Sivitas Akademika Unizar ini. Saya pikir saya sangat tidak berhak atau tidak punya kapasitas untuk beri pesan karena saya sudah terkesan dengan Unizar ini Pak. Saya justru sudah terkesan dengan Unizar yang dari namanya, kemudian saya lihat sendiri gedungnya, kemudian sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi saya hanya bisa berharap Pak. Kami lebih banyak berharap walaupun Unizar ini ada di Lombok Pak, gitu kan. Tapi saya yakin dosen-dosennya juga ada dari Pulau Sumbawa. Mahasiswanya juga saya yakin ada dari Pulau Sumbawa Pak, gitu. Banyak hal yang sangat membutuhkan uluran tangan dan sentuhan dari Unizar itu di Pulau Sumbawa. Walaupun base-nya di Lombok, cobalah lihat Sumbawa. Karena kalau kita bicara Pulau Sumbawa ini, dia 3 kali lebih besar daripada Pulau Lombok. Kaldera Tambora itu 7 km Pak. Panjangnya, kalderanya ini, diameternya Bu. Kota Mataram dimasukin ke kaldera itu masuk. Saking luasnya kita ini. Nah, seluas itu keadaan Pulau Sumbawa itu sangat membutuhkan uluran tangan akademisi Unizar Pak. Sehingga, dan saya yakin ketika Bapak menyentuh di sini misalnya dengan sentuhan 5 kali sentuhan. Di Pulau Sumbawa 5 kali sentuhan, efeknya beda Pak. Kalau di sini Bapak 5 kali sentuhan tuh kayak istilah kata orang menggarami air laut Pak. Iya, kalau di sini banyak akademisi juga, gitu. Ada Unram, ada UIN, ada ini, ada banyak sekali ini orang-orang luar biasa banyak di sini. Tapi ketika Bapak ke Pulau Sumbawa, itu jadi terasa banget gitu. Menggarami sop ya. Iya, jadi menggarami sop, jadi benar-benar menjadi nikmatnya Pulau Sumbawa itu karena Bapak-bapak. Nah, saya berharap Bapak-bapak dari Unizar walaupun home base-nya di Lombok berkenanlah untuk misalnya mengirim mahasiswa ya berdasarkan MOU tadi, mengirim PKL mahasiswanya, KKN mahasiswanya, penelitian dosennya. Kenapa? Karena ada Geopark Tambora. Geopark Tambora ini program UNESCO, program nasional, regulasinya jelas. Dia merupakan lokasi prioritas dari pembangunan Indonesia. Jadi di sini ada DSP, destinasi super prioritas Lombok Mandalika. Itu sebenarnya bukan hanya Lombok, tapi ada di Pulau Sumbawa juga yang masuk di nama Mandalika Lombok ini, yang berdasarkan peraturan presiden tentang RPJMN itu namanya Geopark Tambora. Jadi kalau Bapak menyentuh itu sudah menyentuh program nasional. Dan saya yakin akan disupport oleh Kementerian terkait Pak. Sehingga ya judulnya udah jelas Pak. Jadi tinggal disentuh aja itu. Saya berharap sekali lagi bukan berpesan, saya berharap bapak-bapak dari Unizar, akademisi Unizar, akademika
Sivitas Akademika Unizar berkenan untuk lebih memperhatikan kawasan Geopark Tambora Pulau Sumbawa, karena di sana sangat membutuhkan kita. Terima kasih banyak Pak Hadi atas pesan yang menjadi harapan terhadap kami. Mudah-mudahan bisa terimplementasi dengan baik. Amin. Terima kasih banyak atas seluruh wacana yang itu semua sangat penting bagi perluasan pemahaman kami kaum akademisi begitu. Jadi begitu perbincangan singkat saya dengan Pak Hadi Santoso, semoga memberi manfaat kepada siapapun yang menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di Unizar Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Sukses Pak Hadi. Sama-sama. Terima kasih.